Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini di seluruh dunia sudah terjadi yang namanya pandemi global yang kita kenal dengan istilah COVID-19, Coronavirus Disease 19, penyakit yang disebabkan oleh virus Corona 19. Saat ini, sesuai dengan rilis yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, sudah 1 orang yang terjangkit di wilayah Kalimantan Selatan. Kalau dalam istilah yang kita kenal di CBRN, ini yang disebut dengan periode yang menentukan, waktu-waktu yang paling menentukan, golden hour-nya sekarang ini. Mulai pertama itu berjangkit, ada yang positif, sampai ke depan, langkah apa yang kita ambil itu akan sangat menentukan kepada perkembangan wabah ini yang terjadi di sekitar kita ini. Apakah itu akan membaik ataukah tidak, itu sangat bergantung dari langkah-langkah yang kita ambil di periode-periode awalnya. Contohnya seperti ini. Di kemarin mungkin yang bagian KBR sudah saya jelaskan sedikit. Ini untuk memberikan pemahaman bahwa ini bukan hal yang main-main. Ini sedang terjadi di sekitar kita. Itu menambah kewaspadaan rekan-rekan sekalian. Untuk istilah ini saya menggunakan istilah yang istilah bahasa Indonesia, saya tidak menggunakan istilah asing supaya lebih mudah dimengerti. Ini ada R, ada I, ada S. R ini orang yang rentan terinfeksi. Dan semua dari kita ini, seluruh orang sedunia, itu termasuk golongan rentan. Rentan itu masih bisa terinfeksi virus. Kalau istilah dalam bahasa Inggris susceptible namanya. Kenapa kita semua rentan? Karena virus ini kan jenis baru. Seluruh orang sedunia itu belum punya antibodi di badannya. Antibodinya belum ada. Jadi semuanya rentan. Kemudian yang ini, orang yang terinfeksi, infected. Virus sudah masuk ke badannya dia, entah itu atau ada gejala atau tidak, yang pasti di badannya sudah menjadi carrier virus. Dia sudah membawa virus di badannya dan bisa menulari yang di sini, yang rentan ini, kaum rentan. Kemudian yang di sini, ini S, orang yang sudah sembuh, yang sudah recover kalau istilahnya, istilah ilmiahnya recover. Ini yang rentan, ini yang terinfeksi, kemudian ini yang sudah sembuh, yang sudah recover. Orang yang sudah recover, ini sudah memiliki antibodi. Badannya sudah antibodi, kemungkinannya sangat kecil untuk tertular kembali. Karena antibodi di badan sudah mengenal dengan virus ini, dia akan melawan. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini, karena ini merupakan kita harus total effort, upaya total, tidak hanya bergantung kepada pihak-pihak tertentu, apakah itu pemerintah dan sebagainya. Ini memerlukan upaya total dari kita semua. Semua dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya petugas-petugas tertentu. Kita harus mencegah atau menghindari adanya transmit. Transmit itu perpindahan virus dari orang yang infected, yang sudah terinfeksi, kepada orang yang rentan. Ini yang harus kita cegah. Mana? Contohnya seperti ini. Misalnya nih, 1 orang terinfeksi. Ini kalau tidak dilakukan upaya ya, kemudian dia bersosialisasi seperti biasa dengan keluarganya, otomatis kemungkinan besar keluarganya tertular. Kemudian istrinya ke pasar, ketemu orang, salaman, cipika-cipiki, kemudian anaknya sekolah, itu nanti akan terjadi ledakan. Orang yang dari sini, dia beralih status menjadi sini, menjadi infected. Orang yang tadinya rentan, terjadi infeksi. Itu kalau tidak kita lakukan upaya, efeknya nanti saya jelaskan di sini, nanti setelah selesai yang ini. Caranya bagaimana untuk menghindari yang rentan ini menjadi terinfeksi, menjadi infected,
Yang pertama, kita selalu menjaga kebersihan. Contoh, sering-sering mencuci tangan pakai sabun misalnya, atau pakai hand sanitizer. Kita kan, kalau saya lebih banyak menggunakan sabun karena lebih mudah ditemukan. Minimal kalau rekan-rekan cuci tangan pakai sabun itu 40 detik. Karena dia 40 detik karena deterjen, karena larutan itu selubung dari virus dia akan hancur. Selubungnya kan lemak protein. Dia akan larut oleh sabun minimal 40 detik. Kemudian kalau memasak makanan diupakan yang matang karena virusnya akan rusak pada suhu di atas 56 derajat. Jadi yang biasa mungkin setengah matang enak dan segala macam udah stop aja dulu. Itu cara hidup yang higienis, yang bersih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya social distancing. Social distancing ini apa ya? Apa namanya? Jaga jarak. Apa istilah bahasa Indonesia? Ini jaga jarak lah, jaga jarak. Gampangnya seperti itu. Contohnya ya seperti ini, kita apel seperti ini, lencang kiri, lencang kanan, ini salah satu bentuk social distancing. Kemudian kalau bertemu saat ini sementara tidak bersalaman dulu, itu salah satu cara mencegahnya. Kemudian menghindari kerumunan, nongkrong-nongkrong, misalnya nih yang muda-muda nongkrong tak gimana lah, ngobrol nggak karu-karuan, itu stop dulu. Bukan dikurangi, stop udah, nggak usah. Untuk menghindari ini tadi. Tapi kalau ini sudah meledak, nah nanti kesini apa namanya, akan menimbulkan masalah-masalah baru. Dan kalau sudah tidak mampu tangani, ujung-ujungnya kita juga, TNI dan Polri, yang repot kita juga. Nah, untuk yang ini, yang rentan terinfeksi sama yang ini, ada yang mau tanyakan nggak? Silakan ditanya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ini penting. Jangan sampai nanti setelah selesai apel, bablas masih biasa-biasa. Wah, silakan kita. Nah, kemudian gambar yang di bawah. Ini ada grafik, mungkin rekan-rekan sudah banyak melihat yang seperti ini. Saya hanya sedikit menambahkan narasinya supaya lebih mudah dipahami. Ini ada grafik yang kesini ini jumlah kasus, kemudian itu waktu dari pertama kasus terjadi, dan yang ini adalah kapasitas dari rumah sakit. Nah, saat ini kita sedang berada di titik ini, masih, yaitu yang tadi saya bilang, yang periode-periode menentukan sekarang ini. Ini tergantung upaya kita di saat ini, di waktu ini, apakah ini akan naikkah ataukah hanya akan seperti ini. Ini tergantung dari upaya kita tadi, yang menjaga kebersihan, social distancing dan sebagainya. Kalau ini upaya kita bagus, upaya dari kita semua, mau pemerintah kah, mau siapapun, kalau upaya ini bagus, tidak akan menimbulkan masalah baru, tidak akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru. Dia akan naik, kemudian dia akan melandai dan selesai. Tapi kalau upaya kita di sini tidak maksimal, kita mensantai-santai anak itu mati hidup itu urusan Tuhan. Memang iya urusan Tuhan. Cukup bego mah kalau kita, ya sudah, kalau nggak mau ya biar aja. Nggak mungkin seperti itu. Tuhan juga mengajarkan kita juga harus memiliki ikhtiar. Ikhtiar setelah itu bertawakal. Kalau belum apa-apa udah, itu bukan tawakal namanya, goblok namanya. Kalau upaya kita tidak maksimal, ini pasti akan naik, akan melonjak drastis, akan terjadi ledakan di sini. Sudah melewati kapasitas maksimal daya tampung rumah sakit. Kalau setahu saya di Kalimantan Selatan yang dirugikan cuma 3 rumah sakit, dan itu ruang isolasinya sangat terbatas. Apa yang terjadi dengan yang tidak tertampung? Dia akan tinggal di rumah. Kalau dia yang punya kesadaran, dia akan isolasi mandiri. Bagaimana dengan orang rumahnya? Dia akan risiko menulari orang rumahnya.
Ini yang sadar. Kalau tidak sadar, dia tetap beraktivitas seperti biasa. Tambah banyak penularannya, semakin tinggi. Dan kalau sudah tidak terkendali seperti ini, masalah-masalah sosial nanti akan mengikuti. Yang pertama, kerusuhan, kejarahan, dan banyak lagi yang lain. Dan repot siapa? Kita juga. Dan kita juga nanti akan risiko tertular kalau kita menghadapi masalah sosial, karena kita akan kontak dengan orang banyak dan kita tidak tahu di antara mereka itu yang, dan kita nggak bisa nolak, mau gimana? Memang tugas kita. Makanya jangan sampai ini melewati. Ini perlu upaya dari kita semua, bukan hanya pemerintah, kemudian dokter dan segala macam. Kita semua. Jangan sampai ini berubah status dari sini menjadi yang ini. Memang kalau kita hanya beraktivitas seperti biasa, kalau sudah menjadi seperti ini kemungkinannya hanya dua saja, ke sini atau masuk kuburan, sembuh atau meninggal. Dan yang sembuh nanti akan memiliki antibodi. Cuma harganya terlalu mahal. Harga yang kita bayar terlalu mahal. Bisa mungkin ribuan, ratusan ribu, atau bahkan mungkin jutaan kalau kita masih begini-begini saja. Karena Indonesia ini kan padat, penduduknya banyak. Ya otomatis sesuai logika ya, rasio. Kalau yang terinfeksi banyak, mohon maaf, saya bukannya meremehkan dengan kapasitas medis kita yang seperti saat ini. Saya rasa tidak memungkinkan kalau hanya mengandalkan dari kesehatan dan sebagainya. Memang kita harapkan yang seperti ini yang kita harapkan. Jangan sampai menjadi melonjak seperti ini. Apalagi seperti ini. Ini kalau seluruh populasi sudah terjangkit semua, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ya mungkin yang seperti rekan-rekan bisa lihat di film-film. Aduh, serem lah, ngeri. Mungkin bisa bergeletakan di jalan, bisa jadi. Karena rumah sakit udah nggak tertampung, tetap beraktivitas. Memang tidak mungkin kalau kita melaksanakan isolasi yang sempurna. Isolasi yang sempurna itu maksudnya begini. Semua orang di seluruh Kalimantan Selatan ini tinggal di rumah. Kemungkinan kecil, sulit dilakukan. Karena apa? Banyak di antara kita, warga kita ini bekerjanya di sektor informal. Gajinya mungkin harian atau mingguan. Dan kalau dia tidak beraktivitas, dia tidak bekerja, dia tidak akan bisa menafkahi keluarganya. Kecuali mungkin ada siapa atau pemerintah dengan anggaran tidak terbatas yang bisa menjamin semua kebutuhan pokok saya tanggung. Itu bisa kita laksanakan isolasi total, isolasi yang sempurna. Itu nanti nunggu sebulan saja selesai wabah itu. Tapi harus total, betul-betul total, tinggal di rumah sebulan lah. Tapi itu kemungkinan kecil. Nah makanya saat ini kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga. Nanti tolong setelah pulang ke rumah ini disampaikan kepada keluarganya masing-masing. Ini tidak main-main. Ini sedang terjadi, dan bencana yang lebih besar menunggu di depan kita. Nah, kita kan nggak mau itu terjadi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian, sehingga nanti bisa diteruskan ke keluarganya, dan keluarganya bisa menyampaikan ke tetangga dan segala macam. Kemudian satu lagi, jangan istilahnya panik buying dulu. Apa nih? Borong-borong. Belum apa-apa misalnya nih, masih di sini sudah terjadi pemborosan, itu timbul masalah juga. Nah, borong-borong yang pun segala macam, harga akan naik. Itu efeknya. Jadi di sini nih, tadi saya lupa tadi, menjaga kebersihan, social distancing, kemudian jangan panik buying, jangan borong.
begini. Harga akan naik, ekonomi tidak stabil akan memukul yang perekonomiannya lemah, yang di pasar-pasar dan sebagainya. Kalau yang terjadi, belum nyampe di sini udah ada masalah baru, udah timbul masalah sosial baru. Itu nanti disampaikan, ini kan semua punya medsos, paling enggak WhatsApp punya lah, punya WhatsApp, punya Instagram segala macam. Kalau ada yang sifatnya positif dan itu kredibel bisa bertanggung-jawaban, silakan di-share. Jadi kita juga harus mulai dari diri kita sendiri. Saya mau tanyakan, nanti yang batu licin mana? Batu licin? Pak Larno nanti ya. Pak Larno kalau batu licin tolong disampaikan. Pak Larno social distancing apa gimana? Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.